Perkenalkan, nama saya Naomi Simamora dengan NIM H1B1200058 dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dari salah satu topik dari mata kuliah Kajian Demokrasi yang berjudul Oligarki Politik. Mohon perhatiannya. Oligarki politik termasuk salah satu konsep yang paling banyak digunakan, namun paling kurang dirumuskan dengan jelas dalam ilmu sosial. International Encyclopedia of Social Science mendefinisikan oligarki sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani oligarkia atau pemerintah oleh yang sedikit, yang terdiri atas kata oligoi yaitu sedikit dan arkein yaitu memerintah. Pengertian singkat minoritas yang menguasai mayoritas kurang memadai dan terlalu sederhana untuk menjelaskan tentang oligarki. Oleh karena itu, Jeffrey A. Winters, seorang profesor di Northwestern University, mengkonstruksi ulang pemahaman tentang oligarki. Menurut Winters, oligarki tidak hanya sebatas sekelompok elit yang berkuasa atau minoritas yang menguasai mayoritas. Oligarki berbeda dengan minoritas lainnya karena dasar kekuasaan mereka adalah kekayaan material yang sukar untuk dipecah dan diseimbangkan. Kekuasaan oligarki sulit dipecah dan jangkauan sistemik walaupun berposisi minoritas dalam suatu komunitas. Menurut Winters, pemahaman atau oligarki bermula dari adanya fakta bahwa ketidaksetaraan material yang ekstrim menghasilkan ketidaksetaraan politik yang ekstrim. Meskipun dalam demokrasi memandang kesetaraan kedudukan dan akses terhadap proses kenyataan kekayaan yang sangat besar di tangan minoritas kecil menciptakan kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah termasuk dalam demokrasi. Semakin tidak seimbang distribusi kekayaan material, semakin besar pengaruh orang kaya dalam motif dan tujuan politiknya. Dengan demikian, ketidaksetaraan yang besar dalam kekayaan menghasilkan ketidaksetaraan dalam kekuasaan pengaruh politik. Klaim tersebut didasarkan pada hubungan yang erat antara uang atau kekayaan dan kekuasaan yang menyejarahkan dalam sistem politik manusia. Berdasarkan fakta tersebut, Winters mulai menjelaskan mengenai oligarki dari pendefinisian oligarki terlebih dahulu. Oligarki adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial. Sedangkan oligarki merujuk pada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material atau oligarki. Pernyataan Winters juga memiliki kesamaan dengan pandangan Fedi R. Hadis dan Richard Robinson, di mana mereka menggunakan kerangka konsep ekonomi politik. Melalui pendekatan neo-Marxis, Hadis dan Robinson mendefinisikan oligarki sebagai hasil dari kondisi kapitalisme lanjutan di wilayah pinggiran. Konsep oligarki menurut Hadis dan Robinson tidak semua dilihat pada sumber daya material atau ekonomi, tapi juga berkaitan dengan relasi kekuasaan atau kuasa politik. Hadis dan Robinson memandang oligarki sebagai suatu sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terkonsentrasinya kekayaan dan otoritas serta perlindungan kolektif terhadap keduanya. Dengan kata lain, dapat dilakukan dan dapat dikatakan bahwa berdasarkan pandangan Hadis dan Robinson, oligarki membentuk suatu jejaring kolektif dengan akumulasi sumber daya material atau ekonomi yang melimpah dan juga berkuasa secara politik. Bagi Hadis dan Robinson, sebagaimana diuraikan oleh Ford dan Papinski, apa yang fundamental dari oligarki ialah sifat kolektif dan oligarki serta hubungan
yang saling berkaitan antara konflik atas kekayaan dan otoritas politik. Di Indonesia, oligarki ini lahir dari proses yang menyejarahkan sejak rezim Orde Baru. Menurut hadis, Orde Baru memiliki ciri oligarki kapitalis yang ditandai dengan 3 karakteristik. Yang pertama, suatu oligarki kapitalis yang mampu menguasai dan secara instrumental memanfaatkan kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya berikut dengan kekuasaan koersifnya untuk kepentingan mereka sendiri. Kedua, hubungan negara dan masyarakat yang ditandai dengan disorganisasi sistematis terhadap kelompok civil society. Ketiga, suatu sistem patronase yang luas dan kompleks yang dipersonifikasikan oleh Soeharto dengan poros di Cendana. Sistem pertanase ini menjalar dan menembus ke semua lapisan masyarakat dari Jakarta, provinsi, kabupaten, hingga ke desa-desa. Guncangan krisis ekonomi pada akhir periode 1990-an dan runtuhnya Orde Baru bukan berarti membuat jejaring oligarki tersebut kehilangan kekuasaan ekonomi dan politiknya. Tetapi, mereka bertransformasi dengan mengikuti perubahan-perubahan politik untuk tetap menguasai sumber daya material. Salah satu upaya bertahan hidup dari jejaring oligarki Orde Baru dilakukan dengan memanfaatkan ruang yang disediakan desentralisasi. Dengan didukung kekayaan material yang berlimpah, jaringan oligarki lama ini berusaha tetap menjadi kekuatan dominan di tingkat lokal. Hal itu dilakukan dengan menguasai partai politik, memainkan politik uang dan suap, dan mengerahkan aparat kekerasan non-negara. Menurut Winters, semua oligarki bisa digolongkan menurut 4 ciri utama, yaitu kadar keterlibatan langsung, oligarki dalam pemaksaan yang menyokong klaim atau hak milik atas harta dan kekayaan, kekuasaan oligarki dalam kekuasaan atau pemerintahan, sifat keterlibatan dalam pemaksaan dan kekuasaan itu, apakah terpecah atau kolektif, dan oligarki bersifat liar atau jinak. Dari ciri di atas, Winters membuat 4 tipe ideal dari oligarki, antara lain pertama, oligarki panglima, yaitu oligarki yang muncul dengan kekuasaan pemaksa atau kekerasan. Setiap oligarki memiliki senjata untuk mendapatkan kekayaan. Ia memiliki tentara dan berebut secara langsung sumber daya material dengan oligarki lain. Pada dunia seperti itu, perpecahan antar oligarki berada di tingkat tertinggi, sehingga persekutuan tidak stabil, konflik dan ancaman umumnya bersifat lateral dan oligarki panglima. Tipe kedua adalah oligarki penguasa kolektif. Oligarki jenis ini memiliki kekuasaan dan berkuasa secara kolektif melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main. Dalam oligarki penguasa kolektif ini, para oligarki bekerja sama untuk mempertahankan kekayaannya dan memerintah suatu komunitas. Dalam kebanyakan kasus, pemerintah kolektif dilembagakan dalam suatu badan pemerintah yang isinya oligarki semuanya. Secara historis, contoh dari bentuk oligarki penguasa kolektif bisa ditemui dari Komisi Mafia Pemerintahan Yunani Roma. Juga menurut Winters adalah praktek politik di Indonesia pasca Soeharto. Ketiga, oligarki sultanistik. Bentuk oligarki yang sarana pemaksaannya terletak pada satu tangan oligarki. Hubungan antara oligarki bersebut patron-klien terhadap oligarki yang berkuasa tersebut. Wewenang dan kekerasan hanya dikuasai oleh penguasa utama, sedangkan para oligarki lainnya menggantungkan pertahanan kekayaan dan hartanya pada oligarki tunggal tersebut. Para penguasa oligarki mengalahkan kapasitas oligarki di bawahnya, biasanya dengan mekanisme alat kekerasan negara atau mencampurkan dengan sarana pemaksaan individu. Para oligarki bawahan yang tidak bersenjata kemudian mempertahankan kekayaan dengan menginvestasikan sebagian besar daya yang dimilikinya kepada oligarki sultanistik. Dengan itu, oligarki penguasa
berkewajiban melindungi oligarki-oligarki di bawahnya. Salah satu contoh mengenai oligarki sultanistik ini pada rezim Soeharto di Indonesia. Konsep oligarki juga dapat didefinisikan sebagai sistem hubungan kekuasaan yang memungkinkan akumulasi kekayaan dan otoritas hanya di tangan segelintir elit beserta seperangkat mekanisme untuk mempertahankannya. Sejumlah hal yang perlu diperhatikan untuk melihat aspek kemunduran demokrasi dan semakin berkurangnya kesejahteraan masyarakat dalam bagaimana sebetulnya kondisi institusi politik dan ekonomi di Indonesia. Karena pada dasarnya, kedua institusi tersebut saling berkaitan. Institusi politik ekstraknya sendiri dapat diartikan bahwa kekayaan dalam hal ini sumber daya di Indonesia akan diakumulasikan hanya untuk elit-elit penguasa. Institusi politik yang ekstraktif ditandai dengan terkonsentrasinya kekuasaan politik ditandai dengan di tangan segelintir orang tanpa adanya checks dan balance, serta lemahnya rule of law. Hal ini sebetulnya dapat kita lihat pada realitasnya di Indonesia yang semakin berkurangnya keseimbangan dari pemerintahan yang menyebabkan lemahnya pengawasan dan berpengaruh terhadap lemahnya ekonomi. Politik oligarki sebenarnya dari berbagai literatur tumbuh subur di masa Orde Baru ketika konsesi dan kebijakan diperdagangkan oleh segelintir elit. Riset Fedi R. Hadis menunjukkan bagaimana sebelum tahun 1980-an di mana saat itu keluarga Soeharto belum menjadi bagian dari pemain ekonomi, oligarki berupa kroni Soeharto seperti Lim Sioling, Bob Hasan dan lainnya terbiasa mendapatkan monopoli dan akses istimewa untuk mendapatkan lisensi pasokan dan kredit. Tentu semakin membesar saat keluarga Soeharto turut dalam oligarki dimaksud. Namun setelah reformasi masih menurut Fedi R. Hadis oligarki menyebar. Terjadi desentralisasi kekuasaan presiden kepada lembaga-lembaga seperti partai politik dan parlemen, termasuk pula desentralisasi kekuasaan pusat ke daerah. Kontrol otoritarian di masa Orde Baru digantikan penggunaan politik uang. Bahkan di awal reformasi, aroma politik kekerasan dan intimidasi dirasakan. Dalam koridor politik oligarki, maka urusan negara seperti urusan segelintir orang-orang itu saja yang mewarnai media dan kekuasaan, dipastikan menggerogoti kapasitas demokrasi. Sebab demokrasi memuja kompetisi, fairness, nilai-nilai keadaban publik, hal seperti ini lenyap dalam politik oligarki.